Haleluya, salam kemenangan iman. Kembali lagi bersama dengan saya, Rio Pasaribu. Saya dari kota Panipahan. Saudaraku, saya sangat diberkati, saudaraku, ya, lewat kesaksian anak-anak Tuhan. Bagaimana ada seorang anak muda, ya, saya sangat diberkati dengan perkataan yang mengatakan bahwasannya dia itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, dia melihat, ya, ada banyak orang masuk di dalam kerajaan neraka. Ya, dia juga melihat sang ayahnya tercinta. Bagaimana ayahnya tercinta ini adalah orang baik. Ayahnya tercinta ini adalah orang yang taat ibadah. Bisa dikatakan, ya, ayahnya tercinta itu adalah seorang pemimpin agama. Tetapi dia melihat bapaknya ada di dalam neraka. Lalu dia menangis kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Yesus, "Yesus, bapakku kan orang baik. Kenapa dia ada di situ?" Hanya ini satu jawaban Yesus. Kenapa dia ada di situ? Kenapa dia ada di dalam neraka? Karena dia belum percaya kepadaku. Karena dia belum menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang dikatakannya, saudaraku. Ya. Saudaraku, saya katakan bagi kita semua, bukan kehendak Tuhan mereka masuk neraka. Tetapi itu adalah pilihan bagi mereka. Tetapi kehendak Tuhan adalah supaya kita beroleh hidup yang kekal. Makanya di pagi hari yang indah ini saya akan menerangkan sebagian dari firman Tuhan. Bahwa memang betul-betul Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Hanya dialah jalan satu-satunya ke surga. Kalau kita mau ke surga, hanya ada satu jalan, yaitu Yesus. Saya baca firman Tuhan dalam Yohanes. Dalam Yohanes 14 ayat 6, beginilah ayat firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah hidup. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Ya. Banyak orang mencari kebenaran, tapi mereka tidak mendapatkan. Hari ini saya beritahu kepada kita, kebenaran adalah Yesus. Karena kalau kita datang kepada Yesus sebagai kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dari ayat ini kita tahu bahwa Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui Yesus Kristus. Saudaraku, Alkitab menuliskan juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Begini bunyinya. Kata Yesus, saudaraku, firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berikan kepada manusia. Hanya oleh Yesus kita dapat diselamatkan." Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, hanya lewat Yesus kita dapat diselamatkan. Ya. Firman Tuhan juga berkata dalam 1 Yohanes 5, ya, ayat 11 sampai 13. Ya. Saya baca firman Tuhan ini bagi kita semua supaya kita mengerti. Supaya kita tahu bahwa Yesuslah hidup yang kekal. Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. Hanya di dalam Yesuslah ada hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus, mereka berhak memperoleh hidup yang kekal. Beginilah bunyi firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. "Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya." Anak di sini bercerita tentang Yesus. Barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, yaitu Yesus, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13 dikatakan, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu,
supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Siapa nama anak Allah? Yaitu Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara yang diberkati Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal. Ini firman Tuhan. Ya. Kalau kita tidak memiliki Yesus dalam diri kita, kita nggak bisa memiliki hidup yang kekal. Tetapi kalau kita memiliki Yesus dalam diri kita, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal, saudaraku. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki Yesus? Kenapa kita perlu memiliki Yesus dalam hati kita? Karena Alkitab menuliskan, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 berkata, upah dosa ialah maut. Jadi semua orang yang berdosa pasti dihukum. Tanpa Yesus, tanpa memperoleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan dihukum. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya, saudaraku, saya mengajak kita semua. Saya menyampaikan kebenaran ini, ya, supaya kita mengerti bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga. Nabi boleh banyak, ya, Rasul boleh banyak, tetapi Juru Selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Jalan satu-satunya ke surga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi kepada saudara. Ya. Berapa tahun yang lalu, ya, saya pernah mengalami sakit penyakit. Bagaimana saya jatuh dari kereta dan saya harus pakai tongkat 4, saudaraku. Lalu, saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab doaku. Lalu ada seorang, saudaraku, ada beberapa anak muda, ya, non-Kristen, mereka berkata, Yesus itu gak hidup. Bukan Yesus yang disalib, katanya, saudaraku. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah betul apa yang dikatakan mereka? Lalu, saudaraku, singkat cerita, saudaraku yang ketika saya berdoa, lalu Tuhan memperlihatkan kepadaku di dalam mimpi. Dan Tuhan itu melihat saya dari langit, saudaraku. Saya melihat juga dari bumi, saudaraku. Pakaiannya putih, saudaraku. Ya, saya lihat Yesus itu memandang saya, saudaraku, dari langit. Saya memandang dia dari bumi, saudaraku. Dia memang gak berbicara, tapi saya merasakan begitu damai, begitu indah ketika saya melihat Yesus itu. Saya melihat rupa Yesus itu, saudaraku. Tapi di situ saya tahu, memang Yesus gak berbicara pada waktu itu. Tapi di situ saya tahu Tuhan memperlihatkan dirinya dengan mengatakan kepada saya, ini aku hidup. Ini aku hidup, percayalah kepadaku. Dan di situ saya percaya kepada Tuhan. Saya pegang iman saya, saudaraku. Sehingga berapa bulan kemudian, saudaraku, tahukah saudara, Tuhan perlihatkan kepadaku di dalam mimpi, saya bisa berjalan. Dan betul, saudaraku, saya bisa berjalan hanya oleh karena nama Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Agama tidak menyelamatkan, ya, tetapi yang menyelamatkan hanya satu nama, yaitu Yesus. Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi semua suku. Yesus mengasihi semua bangsa. Yesus mengasihi semua agama-agama. Yesus mengasihi. Kenapa saya berani berkata demikian? Buktinya, di KKR banyak kok yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dari agama-agama lain banyak yang disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi jelas Yesus mengasihi semua orang. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus mengundang kita semua, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Pikul aku yang kupasang,
Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut, dan engkau akan mendapat ketenangan, kata Tuhan. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan sebelum waktunya terlambat. Kapankah waktu yang terlambat? Ketika kita sudah meninggalkan dunia. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan. Tetapi ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia, enggak ada lagi kesempatan. Seperti kesaksian seorang yang bernama Rio. Saya baru-baru baca kesaksiannya. Namanya Rio, saudaraku. Ya, Rio Firman kalau nggak salah. Dia melihat orang tuanya di dalam neraka. Nggak ada lagi kesempatan. Tapi puji Tuhan, Tuhan beri dia kesempatan untuk hidup. Supaya dia menjadi saksi bagi banyak orang. Itu sebab saya juga mau menjadi saksi bagi saudara. Selama ada kesempatan, mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan mengasihi saudara semua. Tuhan mengasihi kita semua. Datanglah kepadanya. Sebelum waktunya terlambat, datanglah kepada Yesus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yesus ada penerimaan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada belas kasih. Datanglah sebelum terlambat waktunya. Saudara, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih, kata Tuhan. Kalau kita mau memilih yang lebar, mungkin itu akan menuju kepada kebinasaan. Mungkin nampaknya enak menurut pemikiran. Tapi kalau kita memilih yang sempit, mungkin nampaknya sulit. Tetapi itulah yang menuju jalan kehidupan. Tuhan ingin kita memilih jalan yang sempit bersama dengan Tuhan. Ada aniaya, memang ada tantangan. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita ikut Yesus sungguh-sungguh, ada tantangan. Tapi ketahuilah, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga. Inilah firman yang meneguhkan kita semua. Biar lewat sharing firman Tuhan ini, saudara semua dimanapun saudara berada, saudara diberkati Tuhan. Apapun suku saudara, apapun agama saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Haleluya. Salam bagi kita semua.